Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Hari ini kembali kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu sebagai tanda penyerahan diri dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah, Sang Penyelenggara kehidupan. Kita harus berdoa tidak jemu-jemunya. Kadang kita hidup di dunia yang canggih ini, waktu berdoa kita semakin berkurang. Kalau ada waktu baru kita berdoa. Kadang kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Kadang kita disibukkan dengan urusan atau pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi. Lalu kita lupa untuk datang bersujud di hadapan Tuhan, bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Atau kadang kita berdoa, tapi ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, lalu kita menjadi ragu-ragu atau kemudian kita berhenti untuk berharap dan berdoa. Semua akan indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kadang kita terus meminta kepada Tuhan, hanya pada saat kita membutuhkan. Lalu kita lupa untuk bersyukur akan apapun yang Ia berikan kepada kita setiap detik, setiap menit dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Berdoa tidak hanya dengan kata-kata indah, tidak hanya dengan panjang pendeknya doa itu, tapi dari keikhlasan hati yang lahir dari hati kita. Doa adalah sarana kita berjumpa dengan Dia, Sang Maha di atas segala-galanya. Maka mari Bapak, Ibu, Tuhan begitu dekat dengan kita. Tuhan setiap hari menyapa kita. Tinggal bagaimana sekali lagi kita merespon sapaan Allah itu dengan duduk tenang, mendengarkan Dia, dan berbicara dengan Dia dalam keheningan hidup kita masing-masing. Sesibuk apapun, jangan pernah lupa untuk berdoa setiap hari. Karena doa adalah napas kehidupan kita. Karena dengan doa,
Kita berjuang untuk mendekatkan diri kita dan mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi hidup kita masing-masing. Berdoalah setiap hari. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mendengarkan engkau. Sekali lagi, bukan maunya kita, tapi kehendak Allah biarlah terjadi dalam perjuangan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka satu persatu. Ringankan beban penderitaan mereka Tuhan. Dan kalau boleh, berikan mereka semua rahmat kesembuhan. Biarlah mereka Tuhan, dalam situasi sulit penyakit ini, tidak melemahkan iman mereka, tapi mereka terus menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.